alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya maka kita dapat bertemu kembali untuk memberi masukan informasi-informasi, karena kita ini tidak lepas daripada saling mengingatkan, baik untuk diri saya maupun kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan bahwa perkataan daripada membawa umat daripada kegelapan, arti daripada kegelapan adalah bahwa manusia ini di dalam aktivitas kesehariannya adalah selalu mendahulukan daripada sifat-sifat hawa nafsu dunia setan, yaitu sifat daripada pantang kelintasan, pantang kerendahan, kemudian ajib, ria, tamak, loba, hasud, fitnah. Itulah sebagai sifat-sifat yang membawa kepada kegelapan, kemudian dibawa kepada alam yang terang benderang, yaitu alam yang dapat membersihkan daripada sifat-sifat tersebut, yaitu di mana sudah ditentukan janji Allah di tempat maqamamu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai tempat untuk mengembalikan daripada fitrah daripada manusia, yaitu harus lebih mengutamakan kepada sifat daripada sifat yang ilahiyah, yaitu sifat yang terang benderang yang akan dapat menyelamatkan, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah sebagai gambaran kepada kita semua bahwa kita harus saling mengingatkan tentang hal ini, sehingga kita tinggal mencari hendak apa nak diperbuat, kita tinggal mencari perlakuan apa yang hendak kita miliki di dalam kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya sebagai umat Islam. Diterangkan bahwa sesungguhnya qad aflahal mu'minun alladzina amanu an salatihim khashi'un, di dalam surat Al-Mu'min, bahwa menanglah mumin, yang menang dalam arti karena telah mengerjakan sholat dengan khusyuk. Mari kita bahas bersama bahwa sesungguhnya di dalam pernyataan mengapa sholat kita mesti wajib kita utamakan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min akmalihi salatuhu faqad aflaha najaha wa inna fassalat yasiro wa insan taqasa min faridatihi syai'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal pertama kali dihisab di yaumil qiyamah pada seorang hamba adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Itu bunyi daripada hadis yang menerangkan, diriwayatkan oleh Tirmizi
amalan pertama dihisab atau dipertanyakan, tentu yang dipertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada hambanya, tidak lain adalah solatnya. Jika solatnya baik maka beruntung, namun jika solatnya rusak maka merugilah. Di dalam kenyataannya kita masih selalu berseberangan, sesuai dengan yang ayat yang saya sampaikan pertama, bahwa qad aflahal mu'minun alladzi an salatihim khashi'un, menanglah mukmin yang khusyuk di dalam solatnya. Bagaimana sebenarnya untuk mengawali pekerjaan solat itu agar dikatakan hadis tadi diterima Allah? Jadi di sini ada beberapa kiat bahwa di samping kita pertama berwudu adalah syarat sebagai syarat sah solat, maka sesungguhnya ketika kita berwudu saja, bahwa sesungguhnya membersihkan tangan, membersihkan muka, bukanlah tangan yang dibersihkan dan muka yang dibersihkan atau telinga yang dibersihkan, namun sebagai hakikat daripada berwudu itu sendiri adalah dalam rangka membersihkan yang punya tangan, kemudian yang punya mata, yang punya muka, dan punya telinga. Inilah adalah hakikat daripada berwudu itu sendiri. Sebagai syarat untuk bersuci, di dalam kita akan melaksanakan persembahan solat. Kemudian sebagai contoh, ketika kita setelah solat, hendaknya jangan kita setelah kita berwudu, hendaknya kita langsung menuju ke tempat solat. Kalau di masjid, mungkin langsung ke tempat sajadah, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian jika di rumah, maka langsung kita sholat, boleh jadi sholat qobliyah, karena kita akan mengerjakan sholat daripada fardu, maka qobliyah dulu kita lebih dahulukan sebagai tambahan sunnah. Karena di hadis tadi juga disebutkan, jika yang wajib, maka artinya jika yang wajib tadi rusak, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat. Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat. Disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Karena di sini disebutkan jika di dalam wajibnya terdapat rusak atau tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ditanya oleh Allah, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat, maka sempurnakanlah sholat itu dan juga seluruh amalannya disempurnakan. Sehingga yang pertama sekali dihisab itu adalah sholatnya. Jelas bahwa sesungguhnya pengertian sholat itu adalah menghubungkan diri dengan dikatakan yang mukmin tadi, yaitu mukmin itu menghubungkan diri. Jadi sholat itu adalah menghubungkan diri yang mukmin, sebagai dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun, menanglah mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti bukan manusia yang beruntung, tetapi mukmin. Oleh karena itu kita mesti pelajari bahwa pertama sekali apabila kita akan mengerjakan sholat, yang utama sekali kita mempunyai pengetahuan ada 6.
Jadi pengetahuan tentang sholat ini bagaimana harus dipahami. Ketika kita setelah berwudu, maka kita mesti paham siapa yang menyembah. Pertama, bahwa yang menyembah itu adalah diri sebenar diri. Ini yang pertama. Itulah yang dikatakan qad aflahal mu'minun. Diri yang sebenarnya diri itu adalah mukmin. Itu yang wajib kita ketahui. Sehingga bukan fisik, bukan manusia yang di fisik ini, namun yang ditarget pertama, yang siapa yang menyembah itu adalah mukmin atau diri yang sebenar diri atau ruh. Kemudian yang kedua, siapa yang disembah? Yang disembah adalah zatnya Allah. Jadi kita tidak menyembah ke siapapun, tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jadi kita tidak menyembah Tuhan. La ilaha illallah itu translate bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Berarti kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan, yang disembah adalah Allah, zat tadi, zat Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan itulah berlaku dengan yang dikatakan rukun sembahyang 13. Kemudian yang keempat, di mana kita mempersembahkan, yaitu di tempat yang tidak mensyarikati Allah. Bahwa yang kelima adalah bila mana kita mempersembahkan ketika masuk waktu sembahyang yang 5, yaitu Isya, Subuh, Duhur, Asar, dan Maghrib. Yang keenam, kemana kembali sembah? Kembali sembah itu kepada wujud Allah yang kadim lagi baqo. Dari 6 uraian ini, secara pemikiran sudah dapat kita terima bahwa sesungguhnya persiapan mempersembahkan ini tidak main-main. Inti daripada persembahan kita adalah dengan 6 poin tadi. Kemudian barulah kita masuk kepada bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Namun kita dahulukan pemahaman yang tadi, sebagaimana dikutip yang di atas tadi. Kemudian masuklah dengan persiapan daripada takbiratul ihram, karena kita hendak bersiap-siap. Nah, takbiratul ihram sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, karena di dalamnya itu terdapat perbuatan. Di dalam takbiratul ihram ada qasad, ta'rud, ta'yin. Itulah sebagai langkah daripada melaksanakan kegiatan takbiratul ihram. Jadi kalau kita bahas tentang perbuatan sholat itu sendiri atau rukun sembahyang, rukun sembahyang itu ada 3. Ketika kita hendak melaksanakan persembahan atau sembahyang atau sholat, maka ada 3 syarat rukun. Pertama adalah rukun qawli, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh hati. Kemudian rukun qauli, yaitu perbuatan yang diperbuat oleh lidah.
Yang ketiga adalah rukun fikli, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, inilah mencakup daripada rukun sembahyang yang 13. Kemudian dari rangkaian rukun qabli, qauli, dan fikli, maka tercetuslah daripada qasad ta'arud ta'yin, bahwa di dalam kita ingin melaksanakan takbiratul ihram itu mempunyai tangga-tangga. Qasad ta'arud ta'yin, qasad itu yang menentukan, yang menyengaja. Qasad itu adalah yang menyengaja sembahyang. Ta'arud itu yang menyatakan fardunya. Kemudian ta'yin adalah yang menentukan waktunya. Jadi perbuatan qasad ta'arud ta'yin di dalam takbiratul ihram itu terdapat satu kesatuan. Kalau dikatakan rukun qabli tadi, karena itu adalah perbuatan hati, maka takluknya pada ilmunya Allah. Jadi dalam qabli itu takluknya adalah oleh ilmunya Allah, karena sembahyang itu perbuatan hati, karena perbuatan hati diketahui Allah sebagai perbuatan qalbi tadi. Kemudian qauli itu ada takluknya dari samaknya Allah. Jadi perbuatan daripada lidah itu didengar oleh Allah. Dan yang ketiga, di dalam perbuatan fikli itu takluknya di dalam basirnya Allah. Perbuatan tubuh kita ketika sembahyang dilihat Allah. Sehingga kita di dalam menyempurnakan untuk takbiratul ihram itu sendiri, maka dapat tercapai dengan adanya qasad ta'arud ta'yin. Kemudian di dalam takluknya tadi ilmunya Allah, samaknya Allah, dan basirnya Allah. Ketika kita angkat takbiratul ihram, jadi sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, tentulah kita juga ada pengetahuan sempurnaan hakikat takbiratul ihram itu sendiri, yaitu mi'raj. Jadi sebelum kita melakukan sholat, memulainya, maka kita mempunyai pengetahuan bahwa takbiratul ihram itu harus identik dengan mi'raj. Artinya sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, pertama sekali yang wajib kita perbuatkan di dalam hati dan ingatan kita ini adalah mi'raj. Mi'raj itu sendiri adalah naik martabat. Naik martabat dari insan atau manusia, supaya apa? Bahwa Ka'bah Baitullah itu haram iblis menjilatnya, haram api menjilatnya. Oleh karena itu, dengan keteguhan dan kesungguhan di dalam kita menciptakan di dalam takbiratul ihram itu, maka kita tercapai di tempat itu. Itu dulu tempat. Menghadapkan Allah, menghadapkan wajah, melakukan persembahan sholat, maka dia mesti mi'raj, naik martabat menjadi mukmin. Karena sesungguhnya yang menang atau yang melakukan sholat persembahan itu adalah mukmin atau ruh. Jadi mi'raj ini penting. Bagaimana caranya? Tentu kita membuat suatu, menciptakan suasana bahwa karena kita sudah ditentukan bahwa tempat pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah itu ada di maqam tauhid, maka kita mengingat di tempat itu. Di mana mengingatnya? Inna awala baiti wudiya linnas lilladzi bi Baqata mubarakatu hudal lil alamin.
Jadi inilah Ka'bah, inilah rumah manusia pertama. Jadi ketika kita akan mengangkat takbiratul ihram, maka kita mengingat tempat terlebih dahulu. Tempat makom tauhid namanya, yaitu Masjidil Haram, karena di situ ada Ka'bah. Sementara Ka'bah itu sendiri adalah sebagai tanda Baitullah, bukan rumah Allah, tapi Ka'bah itu tanda Baitullah. Tanda ada Baitullah. Baitullah itu sendiri baru rumah Allah. Itu sebagai tanda karena Ibrahim telah membangun, memberi tanda bersama anaknya Ismail. Namun yang diperintahkan adalah, hai Ibrahim, membersihkan tempat itu, karena di situ ada orang sholat, orang ruku, orang sujud, dan orang tawaf. Nah, ini mesti kita pahami dulu, mesti kita lakukan, bahwa Mi'raj tadi adalah naik martabat dengan ingatan, karena hakikat hati ada pada ingatan. Ketika ingatan kita ada di Bandung, maka hati kita ada di Bandung. Ketika ingatan kita ada di Baitullah, di Maqam Tauhid, tentulah ada di Maqam Tauhid. Tentu dengan mengingat tempat itu terlebih dahulu. Itu sebagai tempat satu kesatuan. Ini adalah kiblat yang dahulunya. Jadi tidak buat kiblat-kiblat yang lain. Kiblat yang lain itu kita ciptakan di tempat itu, supaya yang itu ketika kita sudah melalui daripada proses takbiratul ihram, kemudian kita berada di tempat itu, maka menamakan bahwa peristiwa itu dikatakan masuk serta ilmu. Jadi masuk serta ilmu itu ketika kita memproses ingatan kita di tempat itu sudah masuk. Karena sesungguhnya yang masuk itu adalah masuk di dalam Baitullah, di Ka'bah tadi, itulah merupakan sebuah proses masuknya ilmu. Ilmu itu yang tahu. Ilmu itu julukan atau prediksi daripada ilmu itu adalah ruh itu sendiri, yang ada hakikat hati pada ingatan. Sehingga apabila kita masuk di tempat itu, maka bersama ilmu, yang ilmu itulah yang masuk di dalam Baitullah itu sendiri. Oleh karena itu adalah sebagai hakikat sembahyang itu sendiri. Ketika kita sudah sampai di tempat itu, maka masuk ke dalam berdiri serta membesarkan. Berdiri serta membesarkan. Ini berdiri di tempat itu, kemudian kita membesarkan karena kita sudah munajat bertemu dengan yang ada di dalam Baitullah sendiri itu, maka kita membesarkan, kita besarkan dia, kita membesarkan namanya itu. Jadi kalau dalam pandangan batin, pandangan hati mengatakan boleh jadi sebuah kamera akan membidik sebuah objek pertama kecil, setelah kecil dia lama-lama dengan zoomnya tadi diperbesar. Begitu juga dengan pandangan hati yang ada di Baitullah tadi, yang pertama mungkin kecil, maka kita besarkan, membesarkan. Jadi berdiri serta membesarkan yang kita pandang. Kalau munajat kita adalah bertemu dengan yang ada di Baitullah, setelah kita bertemu maka besarkanlah dia. Sudah kita membesarkan, maka membayar serta malu. Membayar ini dirinya kita yang kita bayar kepada beliau dengan aqimus shalah wa atu zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat, itu yang kita bayar. Apa ya, ke diri. Karena dengan diri itulah kita dapat membesarkan. Di mana kita menzakatkan, membersihkannya dalam kalimat doa iftitah.
dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah membayar serta malu. Ini terjadi di dalam kita menaikkan martabat atau mi'raj, dan itu sudah menjadi hukum, bahwa hukum kita adalah membesarkan di tempat itu, jangan di luar. Jangan di luar Masjidil Haram. Tapi ketika kita masuk di Baitullah, maka kita berdiri dan membesarkan. Setelah kita sampai di dalamnya itu, tentulah ada sebuah, selesai semua melakukan persembahan, sudah bertemu, tentu di dalam hati juga ada hajat, apa yang ingin disampaikan. Namun sesungguhnya kita berbicara di dalam Baitullah itu sendiri, karena berbicara antara Allah dengan hambanya tidak sama dengan berbicara seperti manusia dengan manusia. Bagaimanapun juga sebelum kita sampai di tempat itu, bahwa ada 3 tugas daripada Rasul itu sendiri ketika ada di maqam tauhid, yaitu satu adalah tidak aku utus seorang Rasul adalah untuk yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat yang di dalam dada. Tentu ketika kita mi'raj sudah terbaca daripada ayat-ayat bal huwa ayatum bainatum fi sudur, dan ketika itu terbaca karena ada gelombang-gelombang cahaya yang dapat ditangkap oleh yang maha besar tadi, kemudian dapatlah dibaca, oh ini sedang sombong, oh ini sedang angkuh, dan lain sebagainya. Maka ketika itulah kita terbaca ketika itulah kita dapat dibaca oleh yang maha besar. Kemudian karena kita tidak perlu mengatakan ya Allah yang ini yang itu, belum sampai kita mengatakan, beliau sudah tahu. Itulah gunanya Rasul mempunyai tugas membaca ayat-ayat yang di dalam dada. Yang kedua adalah wayu yakihim, karena ada banyak kesalahan ketika di dalam ini terjadi peristiwa di Masjidil Haram, di Baitullah. Maka ketika itu juga segala yang dapat merusak hati maka dibersihkan, wayu yakihim. Oleh karena itu tugas Rasul sebagai saksi di dalam alam itu adalah membersihkan. Kemudian setelah itu ketika hendak kita sholat, selesai sholat, mengerjakan pertemuan tadi, maka keluar serta takut. Keluar serta takut dengan memberikan sebuah ilmu dan hikmah. Itu sebagai salah 3 daripada tugas Rasul tadi. Yang terakhir adalah mengajarkan ilmu dan hikmah ketika kita setelah selesai melakukan persembahan sholat itu sendiri. Ini menjadi sebuah tuntunan atau pertimbangan kita bahwa kita ini mesti selalu memperbaiki dan memperbaiki. Ini sebagai acuan pada persembahan kita, karena kita sudah tahu bahwa amalan yang pertama sekali dihisab itu adalah amalan sholat. Jika sholatnya diterima maka seluruh amalannya diterima. Sebaliknya jika sholatnya rusak maka seluruhnya berarti tidak diterima, termasuk juga amalan-amalan yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kesalahan atau kekurang pahaman dari saya, maka ampunan dan tobat, minta ampun kepada Allah dan Rasulnya serta petunjuknya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.